Prancak adalah desa yang terletak di pesisir pantai di Kecamatan 10 Kabupaten Bangkalan. Tempat yang religius dengan suasana yang damai dan menghipnotis penglihatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa TV Dakwah Bil Hikmah. Alhamdulillah, senang sekali saya Halimatus Sa'diyah dapat menemani Anda dalam program Nusa TV Religi. Kali ini Nusa TV Religi hadir di Prancak 10 Kabupaten Bangkalan, tepatnya di dalam atau kediaman dari Raden Kiai Haji Imron bin Syekhona Muhammad Khalil. Dan di sini banyak sekali peninggalan dari beliau yang masih terjaga. Dan langsung saja untuk mengetahuinya, tetap ikuti kita, tetap di Nusa TV Religi. Bunyi ombak pun menambahkan rasa yang menenangkan. Maka tak heran jika Syekhona Raden Kiai Haji Imron bin Syekhona Muhammad Khalil memilih tempat ini sebagai tempat berkhalwat dan menjadi talem beliau dari tahun 1963 hingga sampai akhir hayatnya. Banyak kekaromahan yang menjadi sejarah dalam hidupnya. Salah satunya tidak bisa difoto, hingga tak satu pun ditemukan foto beliau. Ranjang yang terlihat masih kokoh walaupun dari kayu masih mengisi ruang kamar yang beliau tempati dulu semasa hidupnya. Beliau mewarisi sifat zuhud dan kewaraan Syekhona Muhammad Khalil, membuat beliau menjadi pribadi yang tawadhu. Beliau juga senang melakukan uzlah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, sehingga lebih memilih untuk tinggal di dalam ini dibandingkan di pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil.
Pemirsa Nusa TV Religi, kali ini saya sudah bersama dengan Kiai Haji Khairus Soleh selaku pemilik rumah dan juga yang merawat peninggalan dari Kiai Haji Imron. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, boleh diceritakan bagaimana sih sejarahnya rumah beliau bisa ada di sini, Abah? Itu asal usulnya ya, ayah abah saya itu santri dari Syekhona Kiamat Imron. Itu terus beliau itu ke sini pada tahun 60 ya, dia ada di sini tapi tidak menetap. 61 62 itu tidak menetap, artinya keluar masuk ya. Setelah tahun 63 itu terus mukim di sini. Setelah sampai setengah tahun yaitu sungkan, sakit, tidak bisa bepergian. Jadi mandi diusung itu sampai wafat pada tahun 64 ya. Dalam peninggalan itu waktu dohor abah saya itu nyuruh saya bilang sama keluarga Demangan, mulai jam 1 sampai jam 3 itu tidak ada kendaraan dulu. Tahu-tahu adzan asyar, ada kendaraan. Terus saya berangkat ke Demangan. Sampai di Demangan berjumpa sama almarhum Kiai Khalil Agih, cucunya ya. Setelah sampai di sana saya masuk di Kapuro. Kiai Khalil itu keluar bawa kertas. Saya bilang, Rahulil, Mbah Imron sakit sangat. Bilang dia enggak sakit, sudah meninggal. Ini saya bawa surat, saya kasihkan sama putranya Kiai Makmun. Putranya itu Kiai Makmun, Kiai Amin, ya Romlah, ya Latifah, apa itu ya. Itu diaturkan sama Kiai Makmun. Sampai di sana ya bilang, lah keanian waktu itu, keanian ya. Waktu saya menjumpa kendaraan, ya itu meninggal di belakang. Gitu. Dulu itu kan ada telepon, jadi lewat kecamatan. Jadi sampai ke sana saya masuk, Kiai Khalil lagi itu bilang bahwa Syekhona Kiai Imron itu sudah meninggal. Ayo bersama-sama saya pergi sama putranya Kiai Makmun Imron. Dan selama di sini Abah, apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imron ini, Abah? Yang dilakukan tidak ada, Mbak. Hanya yang menemui apa itu tamu gitu. Gitu. Untuk peninggalan ini sendiri, Abah, apakah sekarang masih banyak tamu yang kesini untuk melihatnya, Abah? Ada, tapi banyak enggak, tapi ada. Dan Abah yang selalu merawat ini ya, Abah ya? Saya merawatnya. Malahan waktu almarhum Kiai Imron itu masih hidup, sering tidur sama saya. Di ranjang itu. Malahan waktu ditinggalkan abah saya itu ke Mekah, itu kalau sholat subuh itu Kiai Imron yang membangunkan saya. Artinya membangun begini, aduh saya sakit, saya gatal gitu loh. Terus itu berarti sudah asolah gitu. Dekat sekali ya Abah ya dengan beliau ya. Kalau anunya ya rupa-rupanya ya dekat. Tahu batinnya wallah alam itu. Kalau hanya hubungan begitu rupa-rupanya dekat. Terakhir Abah, apa harapan Abah untuk tempat ini, Abah? Ya harapan minta barokah, mudah-mudahan kita dapat barokahnya kayak itu, besok bisa jumpa kembali dia. Amin ya robbal alamin. Semoga terkabul ya Abah ya. Amin. Terima kasih Abah atas waktunya. Pemirsa Nusa TV Religi, kali ini saya sudah bersama dengan Wakil Komisaris Nusa TV, Abah Fawaz Muslim. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini dalam rangka apa Abah kita berada di sini, Abah? Yang pertama ini spesial Milad Nusa TV yang pertama untuk program Nusa TV Religi memilih tempat dari Kiai Haji Hadratil Maghfurlah Kiai Haji Imron bin Syekhona Muhammad Khalil. Dan bagaimana sebenarnya Abah kita memilih tempat ini untuk dijadikan salah satu Nusa TV Religi, Abah? Karena beliau adalah putranya Syekhona Khalil dan beliau ini Kiai Imron ini dari Demangan sering keluar ya.
termasuk berdomisili di sini, juga pindah ke tempat lain. Selama 4 tahun beliau berada di sini, mulai tahun 1960 sampai 1964. Beliau sering keluar dari Tembangan kemana-mana, tujuannya tiada lain. Ini menurut beberapa alumni dari Syekhona Muhammad Khalil, alumni dari Syekhona Khalil Sepuh, dari Syekhona Muhammad Khalil. Beliau itu menceritakan bahwa kenapa Kiai Imron itu sering berada di luar Tembangan, enggak menetap di Tembangan, tidak membesarkan Tembangan. Itu katanya adalah supaya alumni dari Syekhona Khalil yang mendirikan pesantren di masing-masing tempat ini besar. Kalau Kiai Imron ada di Tembangan ini akan tetap besar. Secara otomatis nanti santri dari Jawa akan tetap semuanya mondok ke Tembangan. Sehingga pondok-pondok dari santri Syekhona Khalil seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Karim Lirboyo, Kiai Asad Syamsul Arifin yang ada di Suraja, dan pondok-pondok yang lain itu tidak akan besar. Karena santri-santri dari berbagai tempat semuanya akan pergi ke mondok ke Tembangan. Makanya Kiai Imron mengalah, tujuan beliau adalah supaya santri-santri Syekhona Khalil ini yang mendirikan pesantren di masing-masing daerahnya ini menjadi besar. Jadi orang-orang Jawa nggak perlu ke Tembangan, cukup kepada pesantren yang dibangun oleh santri-santri Syekhona Khalil. Dan Abah, kenapa beliau memilih tempat di sini, Abah? Apakah di sini masih ada hubungan keluarga dengan Pondok Demangan sendiri, Abah? Mungkin karena beliau ini sebagai waliullah mungkin ada suatu rahasia yang juga kita tidak tahu. Tetapi yang jelas beliau pasti dalam rangka juga uzlah dan juga dalam rangka juga mendoakan masyarakat dimanapun. Malah kakek saya pernah ke sini bersama Bake Tolha, katanya kalau Kiai Imron itu tidurnya itu nggak pakai bantal, jadi pakai umplung, pakai kaleng itu. Jadi menurut Bake Tolha, santrinya Syekhona Khalil yang ada di Pondok Pesantren Sumur Nangkah, Mundung, Bangkalan, kata beliau sebenarnya Kiai Imron itu nggak tidur, karena hanya bantalnya itu adalah kaleng kecil itu. Dan perlu diketahui bahwa Kiai Imron itu juga pernah molang di Tembangan. Bake Tolha itu pernah cerita, saya pernah ngaji kepada beliau. Beliau kesokan molang. Saya satu-satu santri suruh ngaji. Tetapi ada syaratnya katanya, tidak boleh bawa santri yang lain. Ketika ada santri lain ikut, berhenti molang Kiai Imron ini. Itu tujuannya, supaya santri-santri yang ada di luar, alumni Syekhona Khalil, pondoknya menjadi besar. Abah, dan yang terakhir, Nusa TV sudah akan mencapai umur 1 tahun, Abah. Apa harapan Abah sebagai komisaris Nusa TV sendiri, Abah? Ini makanya. Wakil maksudnya. Ya, makanya beliau komisaris utama dari Nusa TV, beliau Hadratil Mukarram Raden Kiai Haji Fakhril Sohol. Untuk spesial milad ini beliau mengadakan ziarah ke tempat-tempat yang seperti kemarin kita ke Pucuk Geger, itu yang pucuk pertama kali, kemudian ke Air Mata Ibu, dan juga ke tempat ini tujuannya supaya barokah beliau semua itu mengalir kepada kita semua, termasuk juga mengalir kepada Nusa TV, sehingga Nusa TV di dalam melaksanakan dakwah bil hikmahnya semakin sukses, diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, dan Nusa TV terus eksis di dunia sosial, di dunia media sosial, untuk terus berdakwah dan selalu sukses. Dan tentunya bermanfaat ya, Abah ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, Abah, atas waktunya. Itulah liputan Nusa TV Religi di dalam atau kediaman dari Syekhona Raden Kiai Haji Imron bin Syekhona Muhammad Khalil, tepatnya di Desa Prancak 10 Kabupaten Bangkalan. Semoga kita semua selalu dialiri aliran barokah oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya Halimatus Sadiah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa TV, dakwah bil hikmah.